Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'amillah wa kafa billahi muhibba wa bil qur'ani muannisa wa bil mauti wa'aza wa bi khasyatillahi ilma wa bil ightirari jahla. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال جل وعلا إنه ولي ذلك والمولى والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فصل وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الأعزاء أعزكم الله معاشر المسلمين والزمرات المؤمنين رحمكم الله. Tidak ada seuntaian kata yang terindah melainkan kalimat syukur, kalimat yang menjadi pembeda
siapa di antara kita orang yang akan dikenal oleh penduduk langit, mereka bagian daripada orang yang penuh syukur kepada Allah, dan siapa di antara kita mereka yang penuh dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada salah seorang yang nanti akan dikenal oleh penduduk langit. Mereka adalah yang lisannya yukathir bi kalimatit tahmid, yang memperbanyak, yang membanjiri, yang membasahi daripada lisan seseorang dengan kalimatut tahmid, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka yang basah lisannya dengan kalimat yang sangat amat singkat. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah jarang lisan ini mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, maka tentu kita akan dikenal oleh penduduk langit daripada orang yang penuh kufur kepada Allah. Juga dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis yang bermatankan yaitu Lubabul Hadis, matan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, yang juga menulis kitab tafsir Jalalain. Banyak berbagai macam komentar daripada ulama, karena di dalam kitab tersebut banyak hadis-hadis yang palsu, yang maudhu', yang dhaif. Kemudian oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ditashih, yaitu dengan tulisan kitabnya Tanqih Al-Qaul Al-Hasis, untuk memperlengkap kekurangan-kekurangan yang ada di matan Nubabul Hadis. Salah satunya keterangan dalam kitabnya yaitu Afdhalud Du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Imam An-Nawawi katakan dalam kitabnya, sebaik-baik doa bukan doanya yang panjang, bukan doanya yang menangis tetapi hatinya telah menduakan Allah, munafik kepada Allah. Tetapi sebaik-baik doa adalah ketika dia mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah ini juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Banyak di antara kita yang kemudian memahami hanya sekedar mendapatkan rezeki saja, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Tetapi pada hakikatnya dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sesungguhnya ujian dan cobaan Allah berikan itu adalah bentuk nikmat yang mesti kita syukuri. Semisal ketika memang harus di jalan kita mendapat musibah, ban mobil atau ban kendaraan kita bocor, itu adalah bentuk nikmat. Karena kalau tidak bocor mungkin 1 meter kemudian kita bisa tabrakan mati. Artinya ujian semua itu adalah nikmat dan baik buat kita. Walaupun buruk di mata kita tetapi baik menurut Allah, maka tentu segala ujian apapun ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini diri khatib mengajak khususnya untuk khatib pribadi seraya untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak, bahkan tidak bisa kita hitung, sudah berapa nyawa yang kembali kepada Allah. Dan hari ini Allah masih memberikan kita panjang umur. Artinya Allah sedang ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, hari ini aku hidupkan engkau, hari ini aku berikan engkau nafas, bukan untuk bermaksiat.
bukan untuk lupa diri kepadaku, tetapi aku hidupkan engkau hari ini dan tidak aku matikan engkau seperti orang-orang yang sudah aku ambil nyawanya, karena engkau, karena kita semua ini dosanya masih terlalu banyak. Justru dengan rahmat Allah, Allah mengatakan, hei orang yang masih hidup sampai hari ini, dosamu masih banyak, dosa kita semua masih banyak, maka gunakan nafas hari ini yang aku kasih, yang tidak mesti engkau bayar. Kalau di rumah sakit engkau harus membayar oksigen, nafas itu berjuta-juta, tapi Allah memberikan nafas setiap detik, Allah kasih gratis. Hanya Allah minta gunakan nafas itu untuk taat, bertaubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari yastaghfirun, dan waktu-waktu istighfar yang paling terbaik adalah kita gunakan untuk beristighfar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dalam surah An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dosa orang yang berzina masih Allah ampuni. Dosa orang yang meminum minuman keras masih Allah ampuni. Tetapi ada dosa, satu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni, yaitu dosa syirik, dosa yaitu mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang ditulis oleh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi, bahwa di akhir zaman nanti ujian yang terberat bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, mereka akan mempertaruhkan agama mereka, mereka akan mempertaruhkan tauhid mereka hanya untuk mendapatkan secuil nasi untuk mereka hidup. Siapa di antara mereka yang kuat dengan godaan Dajjal? Kemudian Dajjal muncul tiba-tiba mengatakan, saya adalah Tuhan kalian. Hari ini kalian sudah berapa hari tidak makan. Aku akan menghidupkan padi-padi kalian, tumbuh-tumbuhan kalian aku akan buat panen. Tetapi dengan syarat, akui aku adalah Tuhan kalian. Dan pada hari itu orang yang siap lapar demi memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, merekalah yang akan endingnya berbahagia. Maka berdoa supaya kita tidak meninggal pada hari kiamat, karena amat sangat sulit untuk bebas dari godaan Dajjal laknatullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Al-Ansari As-Syafi'i dalam kitab, ada 3 kitab, yaitu Matan Zubad, Ghayatul Bayan, Fathur Rahman li Ibn Syahabuddin, yang berbunyi awal wajib 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqan. Kata Syekh Ibnu Ruslan, orang pertama kali hidup ke bumi, yang pertama kali diajarkan oleh orang tuanya bagi mereka yang beragama Islam tidak lain dan tidak bukan orang tua ayah tersebut ambil itu bayi dan kemudian diazankan. Apa simbol daripada mengazankan bayi yang baru lahir? Mengenalkan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
adalah segala sesuatu yang mesti patut kita sembah. Mengajarkan bahwa kehidupan ini semuanya ada pada kalimat la ilaha illallah. Intisari, kesimpulan kita hidup di dunia ini ada pada kalimat la ilaha illallah. Bahkan kunci surga, pintunya surga ada pada kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang yang telah menyatakan la ilaha illallah tidak boleh sembarangan, kata Nabi, untuk kita jaz sebagai orang yang munafik. Faqala qailu minhum aina Malik bin Nukhaisin. Satu kisah, ada yang bertanya, di mana Malik bin Nukhaisin? Faqala ba'dhum dzalika munafiq. Mereka jawab, dia munafik. La yuhibbullah wa rasuluh, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqillu dzalik alla tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bizalika wajhallah qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi bersabda, jangan berkata begitu, jangan sembarangan engkau katakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kau munafik. Hari ini berapa banyak kita gampang sekali memunafik-munafikkan orang. Hei kau orang munafik, hei kau orang munafik. Ada kisah dalam hadis Rasul, ada orang termasuk namanya Malik bin Nukhaisin. Malik bin Nukhaisin ini oleh sahabat Nabi dikenal orang yang munafik. Kemudian sahabat katakan kepada Nabi, Nabi, Malik bin Nukhaisin itu adalah orang munafik. Kata Nabi, la taqillu dzalik, la taqul dzalik, jangan engkau katakan dia seperti itu, jangan kau bilang dia munafik. Tidakkah kau lihat dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, izhab bina'lai hataini faman laqita min wara hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Kata Rasul, pergilah dengan sendalku ini, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Allah selain yang lain, selain segala sesuatu yang berhak disembah selain Allah, dengan hati yang meyakininya, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasith, Al-Imam An-Nawawi juga katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga. Sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa untuk masuk surga itu gampang sekali Rasul? Hanya dengan mengucap la ilaha illallah kemudian masuk surga. Kata Rasul, tidak segampang itu. Mereka yang mukhlisan, mereka yang mengucapkan dengan ikhlas. Sahabat bertanya kembali, wahai Rasul, emang ada orang yang ikhlas mengucap la ilaha illallah dan orang yang tidak ikhlas? Ada. Siapa orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahzizahu bi fi'lil maharim. Mereka yang selama dia hidup bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Ketika hidupnya berada pada koridor maqasid syariah, mereka hidup menjauhi daripada hal yang haram dan mereka hidup melakukan yang halal. Merekalah yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Syekh Abdul Rahman Al-Qadi juga mengatakan dalam tulisannya, wasu'ila Abu Hanifah. Satu ketika Imam Abu Hanifah, atau dalam ilmu fikih masyhur dikenal Imam Hanafi,
Imam Abu Hanifah ini bertanya, bin akhwab bisalabil iman. Apa, dosa apa yang membuat iman itu akan terlepas ketika mati, ketika meninggal dunia? Artinya Imam Abu Hanifah ini sedang ingin bertanya, kenapa ada orang yang meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah tidak sampai lisannya? Sudah koma di rumah sakit, kemudian ada orang yang menuntunnya la ilaha illallah, dia hanya sampai la ilaha, mati, la ilaha, kemudian meninggal dunia, tidak sampai kepada illallah, dia sudah meninggal dunia. Siapa mereka yang tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah ketika dia sakaratul maut? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, qala tarkus syukri alal iman. Orang yang susah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia sakaratul maut, yang pertama adalah orang yang tidak pernah bersyukur terhadap iman yang diberikan kepada di dalam dirinya. Iman yang diletakkan di dalam dirinya dia sia-siakan, dia tidak gunakan dengan sebaik mungkin. Beriman kepada Allah, percaya ada Allah, dan dia harus selalu meyakini bahwa dimanapun ada Allah dan Allah selalu mengawasinya. Tetapi kalau mereka meremehkan Allah, dia bermaksiat tapi dia bilang Allah nggak akan ngelihat, dia telah menyia-nyiakan nikmat iman. Yang kedua, wa tarku khafil khatimah. Orang yang susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut, mereka yang tidak takut akan akhir usia. Artinya sudah lanjut usia, sudah tua, tapi Allah berikan dia kesempatan hidup, ternyata dia sia-siakan akhir usianya, tidak mempersiapkan bekal kematian. Yang ketiga, wa zulmul ibad. Ini yang terakhir, orang yang susah ketika dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, mereka yang menzolimi hamba. Suami menzolimi istri, istri menzolimi suami, teman dengan teman lain saling menzolimi. Apapun bentuknya yang sifatnya menzolimi, hati-hati ketika dia sakaratul maut akan meninggal dalam keadaan susah mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan inilah khutbah singkat insyaallah bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah allamahul bayan, allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anam sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi masabilul gharar wal zulam. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala ta'ala innahu waliyyu dzalika wal mawla wal qadir alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma radha 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ابن أبي طالب ورضوان الله عليهم ولسائر المسلمين والمسلمات وعن كل صحابة الرسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ambillah nyawa kami ya Allah, kembalikanlah kami kepadamu ya Allah, dengan keadaan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, jauhkan kami daripada golongan orang-orang yang zalim menzalimi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, golongkan kami daripada orang-orang yang a'inna ala syukrika, yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah.
Ya Allah, golongkan kami, tolong kami, inna ala zikrik, yang selalu lisan kami ini ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, golongkan kami, tolong kami dalam keadaan inna ala husni ibadatik, dengan umur kami yang hari ini Engkau masih panjangkan ya Allah, dengan usia kami, dengan kami Engkau masih berikan hidup ya Allah, maka gunakan sisa usia kami ini untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kami ya Allah, sehingga ketika sudah waktunya kami kembali kepadamu ya Allah, maka kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام